Ong wilahing Sekar Bawana Langgeng. Ong wilahing Sekar Bawana Langgeng. Ong wilahing Mastuti Sekar Bawana Langgeng. Duh nini danyang kaki danyang kang baruk solan mengkoni petilasan kalu wong menika rahayu rahayu saking tumati. Duh para sukma suci duh sukma luhur rahayu rahayu saking tumati. Duh sukma klambrang sukma pekasan petilasan paluang menika rahayu rahayu saking tumati. Duh para sukma suci para luhur duh paluhur kawula para pandhen kawula. Nikinipun kagem eyang Damar Wulan rahayu rahayu saking tumati. Kalaupun wayah patuko sutrimo kelawan kanca rencang kawula marak sowan wonten petilasanipun eyang Damar Wulan. Kawula segah gondo arum pingin mujudaken raos panuwun panembah dumateng Gusti Yang Sukma Kawekas. Namung dumateng Gusti Yang Sukma Kawekas kula ngabekti manembah. Namung dumateng Gusti Yang Sukma Kawekas kula nyuwun panuntun sabda. Pitutahing tindak tanduk kawula, pitutahing pangucap kawula, pitutahing perilaku kawula. Kawula segah gondharum pingin mujudaken panuwun pangestu. Pangabekti kawula dumateng leluhur kawula, para pepundhen kawula. Mliginipun kagem eyang Damar Wulan menika. Pinten-pinten luput kula nyuwun ing pangsami. Kula marak sowan wonten petilasan eyang Damar Wulan menika. Atur pangabekti dumateng eyang Damar Wulan. Mugi sedaya kalepatan kawula nyuwun ing pangsami. Duh Gusti Yang Sukma Kawekas. Jenengan Gusti ingkang akarya jagat, jenengan Gusti kang maulasan mawase. Kula nyuwun kanthi kanugrahan panjenengan supados leluhur kawula eyang Damar Wulan menika tansah pikantuk kanugrahanipun Gusti. Lan sedaya para leluhur kula lan para pundhen kula ing petilasan Paluwamba menika sedaya tansah pikantuk kanugrahanipun Gusti. Ingkang dereng dados sukma suci jenengan dadosaken sukma ingkang suci. Ingkang dereng dados sukma luhur jenengan dadosaken sukma ingkang luhur. Ingkang dereng dados sukma sampurna jenengan kasampurnaaken. Lan kula putra wayahipun paring ana kanugrahan supados saged nglajengaken pakaripun leluhur ing dereng rampung. Nglajengaken pakaryanipun leluhur ing dereng rampung. Nyuwun kanugrahanipun Gusti. Pangestunipun para leluhur lan para pundhen kawula sedaya. Kawula sak kanca rencang. Kuwagang ayo jejeban agung. Nglajengaken pakaryanipun ing dereng rampung. Nyuwun baline Jawa Bumi Nusantara menika. Kula nyuwun kanugrahanipun Gusti, itibalanipun Gusti. Pitudhahipun Gusti, pakartinipun Gusti. Sampun diwancinipun. Jawa Bali ing swantara menika. Sampun diwancinipun. Dayah kudu mulih, utang kudu nyaur, nyilih kudu balekke hananturangunduh.
Wilaheng Sekar Bawana Langgeng. Wilaheng Sekar Bawana Langgeng. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, kita berjumpa kembali di kegiatan Yayasan Raket Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Saat ini kita berada di Petilasan Paluombo, Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nah, di dekat kita ini ada petilasan Eyang Damarwulan atau Prabu Brawijaya. Nah, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel di seluruh Nusantara, di seluruh dunia, barangkali banyak generasi muda yang tidak paham sebenarnya siapa sih Eyang Damarwulan ini, dan bagaimana ini tentang Desa Paluombo ini. Nah, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, Eyang Damarwulan ini merupakan suaminya Raja Putri Suhita, Raja Majapahit. Nah, Eyang Damarwulan ini dalam ceritanya beliau adalah putra dari Eyang Resi Maudoro, cucu dari Eyang Tunggulwulung, Eyang Resi Tunggulwulung atau Eyang Ki Ageng Paluombo. Nah, dalam ceritanya Eyang Damarwulan ini sebenarnya adalah bukan anak desa biasa. Eyang Damarwulan ini putra dari Resi Maudoro. Nah, pada zaman dahulu namanya resi itu orang yang berpengaruh. Karena pada zaman dulu itu yang punya pengaruh di masyarakat itu adalah unsur pemerintahan atau raja dan brahmana. Dan sampai sekarang dua konsep ini masih berlaku dan masih di Bali masih ada. Jadi konsep orang yang berpengaruh yang pertama itu memang kasta brahmana. Kasta brahmana atau resi. Yang kedua itu kesatria atau pemerintahan. Kalau sampai di desa, ini biasanya yang punya pengaruh adalah Pak Kades dan dukun. Karena dulu ya, ini kan gara-gara kemarin ada fitnah atau ada isu negatif ya, dukun diartikan negatif ya. Padahal dukun itu artinya spesialis. Ada dukun bayi, spesialis bayi. Dukun sapi, spesialis sapi. Dukun manten, spesialis manten. Jadi maknanya dukun itu spesialis gitu. Cuman gara-gara kemarin ada isu negatif, jadi dukun diartikan negatif. Nah, kembali ke cerita Eyang Damarwulan dulu. Jadi pada masa dulu itu, Eyang Damarwulan itu sebenarnya bukan anak biasa, anak desa biasa. Beliau adalah cucunya Eyang Resi Tunggulwulung atau Ki Ageng Paluombo, keturunan Brahmana. Terus bapaknya sebelum menjadi Resi Maudoro ini adalah patih. Patih di Majapahit. Patih itu Perdana Menteri kalau zaman sekarang. Nah, setelah itu karena waktu itu sesuatu hal ada percaturan politik di Majapahit, Resi Maudoro ini dijadikan Raja Bawan Majapahit, yaitu Raja Palembang. Resi Maudoro dijadikan raja di Palembang, raja di Bawan Majapahit. Nah, Eyang Damarwulan ini diasuh oleh kakeknya, oleh eyangnya, yaitu Eyang Resi Tunggulwulung. Jadi bukan anak desa biasa, walaupun begitu oleh eyangnya, beliau tidak diberitahu kalau beliau itu sebenarnya putra seorang Mahapatih. Tetapi beliau tetap diasuh menjadi anak desa yang sederhana, yang tukang ngarit,
ya cari rumput ngarit itu, terus memelihara ternak, ya memelihara ternak itu waktu itu ya kambing, ya sapi, tapi yang terkenal Damar Wulan itu pekatik atau tukang ngarite jaran. Sebenarnya waktu itu tidak hanya ngarit kuda saja atau jaran saja, tapi semua ternak. Konflik di Majapahit waktu itu oleh Eyang Tunggul Wulung, Damar Wulan ini disuruh ke Kota Raja. Disuruh ke Kepatian, diterima oleh Patih Lugender. Tetapi pada waktu itu Patih Lugender nggak mau jujur kalau sebenarnya Damar Wulan itu masih keponakannya. Malah di situ disio-sio, apalagi oleh anaknya Patih Lugender, Layang Sito, Layang Kumitir. Nah, disio-sio. Walaupun tetapi keadilan alam, yang Layang Sito, Layang Kumitir itu selalu membenci, memusuhi Damar Wulan. Nah, adiknya putri dari Patih Lugender yaitu Anjasmara ini malah jatuh cinta ke Damar Wulan gitu loh. Nah, setelah jatuh cinta itu di sisi lain konflik di Majapahit waktu itu adanya perang saudara. Karena pada waktu itu Joko Umbaran atau Menak Jinggo dan nama lainnya adalah Bre Wirabumi, ini sebenarnya juga putra raja. Ini putra raja gitu loh. Putra raja Majapahit juga. Tetapi waktu itu beliau tidak rela kalau raja Majapahit itu putri. Dia maunya dia menjadi raja karena dia anak laki-laki gitu. Nah, akhirnya disitulah Damar Wulan itu terjadi perang, mampu membunuh Menak Jinggo atau Joko Umbaran atau Bre Wirabumi tadi, ya. Akhirnya memperistri Kencana Wungu, Prabu Putri Kencana Wungu atau Prabu Suhita, Raja Putri Suhita. Nah, ini ceritanya Damar Wulan. Dan Damar Wulan ini selain diasuh oleh Resi Tunggul Wulung, juga diasuh oleh pujangga-pujangga Majapahit yang terkenal, yaitu Eyang Sabdo Palon Loyo Genggong. Dan akhirnya ketika Damar Wulan menjadi raja, Eyang Sabdo Palon dan Loyo Genggong itu menjadi penasihat Raja Brawijaya atau Damar Wulan tadi. Nah, para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel, kita akan masuk ke petilasannya Eyang Damar Wulan. Sehingga nanti para pemirsa di seluruh Nusantara, kalau ada waktu dan nanti pandemi ini sudah berakhir, silahkan napak tilas ke petilasan Paluombo, Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mari para pemirsa kita masuk ke dalam. Nah, seperti kita sampaikan, ketika kita masuk ke petilasan harus lepas alas kaki. Kita masuk tanpa alas kaki dan kaki ke kanan dulu kita masuk. Nah, di dalam ini ada ada pohon beringin juga dan ada pendopo kecil ya, di sini. Nah, di sini ada petilasannya di sini, dan ini juga barusan ya kita tadi juga sembahyang di sini, kita mengaturkan bakti kita pada leluhur, dan juga kita aturkan bakti pada leluhur, kita juga aturkan rasa terima kasih pada leluhur karena kita ada di dunia karena leluhur. Kita juga mengaturkan rasa bakti kita, sembah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang di dalam konteks Jawa itu disebut Gusti yang Sukmo Kawekas. Kalau yang di dalam tubuh manusia itu adalah Sukmo Sejati, atau di dalam bahasa Indonesianya itu daya hidup. Kalau Tuhan atau Sukmo Kawekas itu adalah Sang Maha Hidup. Itu tadi apa yang kita sampaikan di ini para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel, ini di petilasan Eyang Damar Wulan ya. Ada di sini, nampak di sekitar kita juga ada persawahan ya. Memang ini masih alami ini, sehingga kalau para pemirsa itu mau melakukan ritual di sini, ziarah di sini,
meditasi di sini, suasananya masih asri, masih alami. Mudah-mudahan para pemirsa Raket Prasojo TV Channel nanti tergerak, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini juga cepat selesai sehingga para pemirsa bisa ziarah kemari. Di sini nanti akan disambut dengan baik oleh para penduduk desa setempat. Ada juru kuncinya, ada para sesepuh di sini ya. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, saya kira sampai demikian dulu apa yang kita sampaikan kepada para pemirsa. Apa yang kita jalani di sini, kita ritual di sini, kita napak tilas di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemirsa. Barangkali nanti pemirsa ada pertanyaan-pertanyaan, kita persilahkan di kolom komentar. Silahkan mau tanya apa, barangkali ada yang kurang jelas tentang petilasan Eyang Damarwulan ini, atau langsung mau ke sini, kita persilahkan. Demikian para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami minta maaf. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.